Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Perkenalkan, saya Faizin, calon guru penggerak dari kelompok 25A Angkatan 2, dengan fasilitator Ibu Supriyatin Purwantining Tias dan didampingi oleh Bapak Agus Setiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gagasan dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun. Pertanyaannya, apa yang dituntun? Yang dituntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Setidaknya bisa kita temukan ada dua kodrat. Yang pertama yang bersifat internal dalam diri anak, yang kedua adalah eksternal. Yang internal dalam diri anak itu ada kodrat, yaitu anak-anak memiliki cipta, daya kognitif, daya pikir. Dan seorang anak juga mempunyai daya rasa, afektif. Dan yang ketiga, seorang anak juga memiliki daya karsa, yaitu psikomotorik. Ketiga ini dikembangkan, dituntun oleh pendidikan, sehingga menumbuhkan budi pekerti anak itu sendiri. Yang kedua adalah kodrat bermain. Sifat dasar anak adalah bermain, sehingga di dalam menuntun, di dalam mendidik, tentunya permainan menjadi salah satu bagian dari pembelajaran. Namun di dalam menuntun, kodrat yang ada pada diri anak tidak lepas dari kodrat eksternal, yaitu kodrat alam, di mana anak hidup sehingga cara berpikir, gaya merasakan, dan kehendaknya tidak lepas dari pengaruh lingkungan anak tersebut. Kodrat yang kedua yang bersifat eksternal yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan di dalam pendidikan adalah zaman. Sehingga di dalam pendidikan, di dalam keberlangsungan pembelajaran, tentunya seorang pendidik di sini harus memperhatikan bagaimana kondisi dan zaman anak itu sendiri. Dengan demikian, jika pendidikan itu mampu menuntun kodrat dasar anak dalam arti laku yang bisa tumbuh menjadi budi pekerti, tentunya diiringi dengan kearifan lokal, baik itu terkait dengan kodrat alam maupun zaman, maka tentu pendidikan itu akan mengantarkan anak menjadi anak yang selamat dan bahagia, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pendidikan yang berpihak pada siswa, atau yang dikenal dengan bahasa sekarang adalah student centered learning. Dengan demikian, pendidikan yang diartikan sebagai menuntun ini mempunyai konsekuensi bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau diibaratkan sebagai seorang tukang kebun bagi kehidupan anak-anak. Dengan demikian, perlu kita pahami, setidaknya bisa kita temukan 4 tipologi kodrat anak. Yang pertama, seorang anak memiliki kodrat yang baik,
yang sudah positif. Yang kedua, kodrat alam dan zamannya sudah bagus, lingkungannya bagus, dan dia hidup di zaman yang bagus. Tipe yang pertama ini sangat menguntungkan untuk keberlangsungan pendidikan yang dijalankan, yang dilaksanakan oleh sang pendidik di lingkungan yang tepat, karena didukung oleh kodrat anak dan kodrat alam dan zaman yang baik. Berbeda dengan tipe yang kedua. Yang kedua, kodrat anak kurang bagus, kodrat alam dan kodrat zamannya juga bagus, sehingga ketika sang pendidik bertemu dengan seorang anak yang memiliki kodrat alam yang negatif, kodrat zamannya negatif, dan kodrat anaknya sendiri negatif, maka ini tantangan buat seorang pendidik. Tipe yang ketiga adalah kodrat anak yang positif, namun dia berada di lingkungan dan zaman yang negatif. Dan tipe yang keempat adalah kodrat anak yang negatif, namun dia berada di kodrat alam dan kodrat zaman yang positif. Artinya dia hidup di lingkungan yang positif. Menghadapi keempat tipe ini tentunya seorang pendidik tidak lepas melakukan 3 prinsip pokok di dalam pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Artinya seorang pendidik berada di depan memberikan teladan. Ing mangun ing madya mangun karso. Artinya pendidik selalu berada di tengah dan terus memperkarasai dan memotivasi anak didiknya. Dan yang ketiga, tutpuri handayani, artinya pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta terus maju. Dengan demikian, seorang pendidik menjadikan kodrat sebagai kiblat bagi sang pendidik. Artinya guru selalu memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didiknya, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan, sehingga fokus pada hal-hal yang positif, sehingga melalui sistem momong, among, ngemong yang ada dalam semboyan tutpuri handayani, seseorang mampu diarahkan untuk menjadi seorang yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya, sehingga lahirlah para siswa anak didik yang merdeka. Tentunya itu bisa dicapai dengan pembelajaran yang kolaboratif, reflektif, dan kritis. Nah, ini adalah salah satu bentuk demonstrasi penerapan gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami praktekkan di sekolah kami di SMA 15. Para siswa di sini berkolaborasi, berefleksi, dan bersikap kritis di dalam menyelesaikan tantangan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ini kami ambil sebelum pandemi. Kita bisa beristirahat sejenak dan melakukan umroh yang sunnah. Nah, untuk baik pelaksanaan haji maupun umroh, kita bisa mengambil niat di Masjid Bir Ali. Nah, ini adalah beberapa bukti fisik dari kegiatan anak-anak merayakan mereka telah menyelesaikan dengan kolaborasi, refleksi, dan kritis mereka telah menyelesaikan produk. Dan mereka kemudian mempresentasikan, dan dari kelompok lain dipersilakan untuk merespon dengan sikap respon yang konstruktif, yang membangun dan aktif di dalam. Yang kedua adalah pembelajaran